Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah kita bisa memasuki materi baru. Untuk memasuki materi baru, mari kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Berdoa dimulai. Baik, semoga dari teman-teman semuanya bisa masuk semua ya. Sebelum memasuki pelajaran baru, maka kalian harus membuka terlebih dahulu perintah yang saya berikan di WhatsApp group untuk absensi. Maka kalian absensi terlebih dahulu sebelum materi saya, dan kalian bisa melihat di Google Classroom yang sudah saya berikan sebelum memasuki materi baru. Jadi kalian akan mengamati sebuah video di mana kalian memberikan sebuah ringkasan terhadap video yang saya berikan. Oke, kalian sudah melihat video yang sudah saya berikan. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, pengertian Khulafaur Rasyidin yaitu berasal dari dua kata, khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa itu adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid yang artinya mendapatkan petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Lalu bagaimana sejarahnya? Sejarahnya yaitu setelah Nabi wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal ini secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat model pemilihan khalifah. Habis itu tidak lama kemudian sejumlah tokoh Muhajir dan Ansor tuh berkumpul di kota Bani Sa'idah yang terdapat di Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya setelah Nabi Muhammad wafat. Musyawarah tersebut berjalan cukup keras karena masing-masing pihak memiliki opini, memiliki pendapat masing-masing terhadap pemimpin umat Islam. Nah, salah satunya Abu Bakar kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, kekhalifahan seharusnya itu dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, karena pemimpin itu kan harus bisa menguasai dan memegang amanah yang telah diberikan, seperti itu. Dengan kriteria tersebut, umat muslim sepakat untuk memilih Umar bin Khattab. Akan tapi Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Penyataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansor seluruh umat Islam. Nah, di sini jadi Abu Bakar resmi menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Oke, selanjutnya kita sudah mengetahui tentang pemilihan khalifah. Ya, sekarang kita memasuki biografi Abu Bakar. Nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Ia merupakan keluarga yang kaya raya dari Bani Taim dari suku Quraisy yang lahir di kota Mekah pada sekitar tahun 573. Ayahnya bernama Abu Kufah Utsman, sedangkan ibunya bernama Salma binti Sakhar. Sejak kecil, Abu Bakar itu sering menghabiskan waktunya dengan bermain bersama unta dan kambing karena memang sangat menyukai kedua hewan tersebut. Karena kesukaannya pada unta, ia mendapatkan julukan Abu Bakar yang berarti anak unta. Ketika umur 10 tahun, ia sering ikut kepada ayahnya
ke Suriah untuk berdagang, yang setelah menjadi tumpuan kehidupan ekonomi keluarganya. Hal itu membawa Abu Bakar dalam perjalanan bisnis hingga ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Gelar Abu Bakar adalah As-Siddiq, yang artinya berkata benar, setelah ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya. Oleh karena itu, ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, kita memasuki tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin tentang Abu Bakar. Pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi perang Riddah. Terjadi perang Riddah atau perang yang melawan kemurtadan untuk mengawasi perpecahan terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin adalah pertama Abu Bakar. Lalu yang kedua adalah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri dari Nabi Muhammad. Umar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan di antara ulama sahabat dan termasuk sahabat yang zuhud. Dia mengambil alih kekhalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dengan sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman, dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai nabi yang paling utama adalah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang artinya yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar, yang dikarenakan Abu Bakar meninggal karena sakit, maka Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah dari 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab di kalangan sahabat Nabi Muhammad memiliki julukan Al-Faruq, yang memiliki arti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Julukan Umar bin Khattab Al-Faruq dapat didapatkan langsung dari Nabi Muhammad. Lalu bagaimana masa kekhalifahan Umar bin Khattab? Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang pesat dari beberapa sektor kehidupan. Salah satunya, pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuatan besar di Romawi dan Persia. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Selain itu, Umar bin Khattab juga sangat berjasa dalam meletakkan dasar negara dan hingga sistem kehakiman. Oke, untuk saat ini materi yang ibu saya sampaikan tentang kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Jadi kalian bisa menyimpulkan materi yang bisa saya sampaikan, dan untuk tugas nanti kalian bisa mengecek dari Google Classroom yang sudah saya berikan. Cukup sekian, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.